tidak hanya sekedar himbauan, tapi juga berupa instruksi. Bahkan kita juga mengevaluasi beberapa yang ya mungkin yang agak bandel, itu kita persuasif supaya segera menghentikan kegiatan. Pada itu masih awal-awal ya, social distancing. Kemudian kita juga kemarin kita meluncurkan program safari, jadi sadar faktor risiko diri sendiri, itu yang mungkin pertama kita luncurkan, dan kemudian juga memberi masker ya, yang waktu itu bahkan memang belum ada himbauan untuk menggunakan masker kain. Nah, kita sudah melakukan itu. Dan saat ini memang total kita sudah menggerakkan relawan, kita melakukan program desinfeksi, kemudian kita juga pemberian sekarang tidak hanya di faktor di konteks kesehatan, juga kita diedukasi sama seperti NU juga melakukan edukasi promotif yang nanti berikutnya akan bekerjasama dengan UNICEF. Kalau dari Muhammadiyah, nanti mungkin NU bisa cerita juga, ini kan banyak organisasi juga di bawah Muhammadiyah gitu ya, ada organisasi perempuan, ada Aisyah, itu mereka terlibat juga Dok dalam kegiatan ini? Ya, kami istilahnya program memang menjadi satu, jadi di MCC sendiri ada juga keterwakilan dari Ortom, Aisyah, itu menjadi satu, dan nanti itu di website kita covid19muhammadiyah.org.id itu semua kegiatan kita masukkan. Sampai saat ini memang total kita Muhammadiyah Aisyah itu sudah menggelontorkan dana sekitar 130 miliar untuk program-program edukasi promosi, itu di luar yang rumah sakit ya. Jadi itu, dan kita tadi juga melakukan pengumpulan data terkait relawan di luar yang kita anggap perbedaan kami adalah kami punya rumah sakit, dan kami anggap memang tenaga kerja yang di rumah sakit juga relawan, karena mereka tidak boleh menolak, terus juga harus melakukan kegiatan konsekuensi yang juga dilakukan relawan. Nah, relawan kita ada sekitar 40.000 sih sebenarnya. Baik. Jadi kegiatannya memang ada yang fokus pada pencegahan begitu, terus tapi juga ada yang memang penanganan pada kasus COVID-nya. Semua lini kita langsung ya. Oke, baik. Dokter Maki, ada yang mau diceritain juga, apakah juga melakukan kegiatan yang penanganan langsung pada kasus pasien COVID? Ya, kami secara nasional bergerak di 5 strategi: promotif, preventif, kuratif, kemudian jaringan sosial ekonomi, dan koordinasi. Jadi 5 kegiatan ini kami buatkan menu, teman-teman di daerah juga melakukan sesuai dengan arahan 5 strategi nasional ini. NU Peduli ini tergabung dalam membawahi semua lembaga maupun badan otonom maupun profesi ya, baik dari Muslimat, Fatayat, dan lain-lain. Mereka juga turut bekerja membantu di bawah naungan NU Peduli. Di beberapa aspek kami tadi sudah dijabarkan juga, ada penyemprotan disinfektan dan lain-lain, tapi pas saat awal mulai ada wabah ini kami fokus di beberapa pesantren, karena banyak pesantren-pesantren yang jumlah santrinya ini di atas 5.000, dan itu sangat bahaya sekali kalau misalnya pesantren ini menjadi atau terkena ya. Jadi saat kami membuat protokol, dan mereka alhamdulillah menerapkan di masjid dan di pesantren, baik pesantren yang ingin memulangkan santrinya maupun yang tetap bertahan mengikuti protokol, sedangkan yang memulangkan dipulangkan sesuai dengan protokol. Jadi teman-teman di daerah ini mengawal perpulangan dari pesantren ribuan santri dari Jawa disambut di Kalimantan, di Sumatera, lalu dicek selalu suhunya ya, itu sampai mereka balik ke rumah itu memakai bus yang sudah dipesankan oleh teman-teman dari NU Peduli. Dan juga salah satu berdampak ekonomi ini, kita memberdayakan masyarakat untuk membuat masker ya, terutama ada beberapa sekitar 200 masyarakat yang kita berdayakan dengan membuat masker kain, dan juga membantu membuat jejaring ekonomi rentan ya, pemberian hampir sekitar 20.000 sembako, yang targetnya kami itu 100.000 sembako, saat ini 20.000, insya Allah dalam beberapa bulan lagi kita akan bisa mengejar target 100.000 pemberian sembako untuk membantu pemerintah secara umum. Baik, terima kasih. Nah, saat ini kita berada dalam bulan suci Ramadan begitu ya. Tahun ini berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat diminta untuk beribadah di rumah, tidak ke masjid, tidak bisa tarawih, nanti juga tidak sholat id bersama begitu. Tapi masih kita dengar juga di beberapa daerah ini masih dilakukan.
apa yang dilakukan oleh jaringan dari NU dan Muhammadiyah untuk membantu mengingatkan masyarakat pentingnya untuk tetap beribadah di rumah dan bahwa tidak ada bedanya begitu nilai ibadahnya ketika dilakukan di rumah. Bisa cerita sedikit? Boleh Dokter Corona dulu? Ya, jika dari kami kemarin juga sudah dibahas dan dirapatkan di pimpinan pusat di Majelis Tarjih dan nantinya kami akan berusaha dan melakukan edaran. Jadi kita mengeluarkan edaran terkait kajian tersebut dan kemudian itu akan kami masifkan ke ke pengurus di wilayah dan daerah supaya untuk bisa dilaksanakan. Tapi tentunya memang kami menyadari bahwa ini tidak berupa instruktif ya. Jadi tetap persuasif tetap kami lakukan, tetapi dengan adanya surat edaran itu diharapkan itu merupakan instruksi resmi dari pimpinan pusat yang memang harus dilaksanakan di level pimpinan di bawahnya. Ya. Dr. Untuk NU ketika bulan Maret awal ya, kami juga langsung membuat dari lembaga Basul Masail yang kala itu saat itu ya, isu yang ada sebelum bulan Ramadan itu adalah jenazah, penolakan jenazah, terus kemudian juga terkait dengan stigma ya, itu kami sudah mengeluarkan dari bahan lembaga Basul Masail yaitu terkait dengan instruksi ya, instruksi yang sudah dibahas oleh para ulama-ulama, kemudian disosialisasikan, ditambah lagi saat pertengahan Maret kita juga sudah membuat hasil dari Basul Masail terkait dengan sholat raweh bahkan sampai sholat id ya, semuanya sudah dimasukkan. Pada prinsipnya kita mengikuti arahan pemerintah ya, namun sosialisasi ini ketika pemerintah melakukan sosialisasi terkait dengan sebaiknya tidak mudik ataupun tidak terawih dan di masjid dan lain-lain, perlu penyampaian yang lebih masyarakat lah, lebih masyarakat. Jadi dari hasil Basul Masail ini kami serahkan kepada teman-teman relawan kami yang 1.000 orang itu untuk membantu melakukan proaktif call kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk menjelaskan bagaimana kita harus menyikapi dari hasil dari Basul Masail ini gitu. Jadi kan diberikan instruksi arahan gitu ya. Sudah. Instruksi arahan tapi disertai betul. dengan persuasif ya, Betul. dan edukatif. Tapi ternyata kalau masih ada nih di kelompok masyarakat tertentu di wilayah kerjanya NU dan Muhammadiyah masih itu dilakukan, biasanya cara untuk persuasinya tuh bagaimana? Melalui takmir biasanya. Takmir. Masjid. Jadi kita biasanya kalau kami ada pimpinan wilayah, ada pimpinan daerah, ada pimpinan ranting. Nah, kita petakan mana yang istilahnya pengambil kebijakan di level terendah dan biasanya kita hubungi. Jadi koordinasinya melalui itu tadi bertahap. Betul. Jadi melalui sampai ke pimpinan rantingnya, kemudian untuk disampaikan ke takmirnya. Dan ada sanksi nggak sih kalau begitu? Ya, kalau menurut saya ya, kita namanya masyarakat itu harus dilakukan edukasi berulang-berulang kali dengan pendekatan tadi ya, persuasif. Kalau kami melalui tokoh-tokoh masyarakat, ketua PCNU, melalui ketua PW maupun tokoh-tokoh nasional ya, mereka menjelaskan secara langsung ya. Ada beberapa contoh saya dari beberapa kiai yang ini tadinya ingin meresmikan masjid. Dia penasaran apa sih corona ya, terus kemudian relawan kami menjelaskan, akhirnya dibatalkan untuk peresmiannya dan dia berharap wah ini saya baru tahu loh sampai detail seperti ini gitu, sehingga saya menggagalkan sajalah, coba yang lain coba diberitahu mas tolong. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dilakukan. Kalau misalnya tadi terkait dengan apakah sanksi dan lain-lain, jadi sebetulnya lebih dominan ayolah kita sama-sama jangan egois gitu. Ketika itu harus dipaksakan sekali, tolong dilakukan prinsip-prinsip social distancingnya bagaimana. Baik. Gitu ya. Kalau mengantisipasi masyarakat yang biasanya akan mudik nih ya, minggu-minggu menjelang Lebaran, apa yang dilakukan NU dan Muhammadiyah? Singkat saja, ini dari pemerintah jelas arahannya ya, tidak mudik begitu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman NU dan Muhammadiyah? sama, kalau kita juga sama juga sesuai dengan arahan pemerintah, kita juga menghimbau. Tapi tentunya memang dalam konteks diregulasi dan sanksi itu tentunya kan milik. Berikutnya melalui media center gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dari Geraha BNPB Jalan Pramuka, Jakarta. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.